Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bangkit berdiri sama-sama jemaat Tuhan. Haleluya. Kita tepuk tangan buat Allah kita, Raja di atas segala raja. Yeah. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan pujian. Sama-sama angkat suara kita. Habis sepana mampu. Mari sama-sama serukan. Dari pulau dan terdengar suara lagu pujian semua bagi kita bersukacita dalam hadirat Tuhan. Sukacita sama-sama. Sukacita. I
Yang bersuka cita berikan tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya. Yang bersuka cita sore hari ini boleh lambaikan tangan saudara, angkat tangan tinggi-tinggi. Kita mau merayakan sukacita Natal. Yang mau katakan amin. Katakan amin. Coba lihat kiri kanan saudara. Katakan selamat Natal. Tuhan memberkati. Sama-sama teriakan haleluya. Sama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. Teriakan sekali lagi nama Yesus. Haleluya. Tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Yeah. Amin. Yeah. Katakan selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Rinduku, nyanyikan sama-sama. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Nama Yesus berharga. Angkat suaramu. Namamu selalu ada di tempat pertama. Katakan di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Di hidupku dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Tepuk tangan lebih keras buat Tuhan Yesus. Nyanyikan. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Mari angkat suaramu. Sama-sama buat Yesus. Namamu selalu ada di tempat pertama. Di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Di hidupku dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada. Namamu ada di tempat pertama di hati dan selalu menjadi yang utama. Di hidupku dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada. Katakan di tempat pertama. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Malam hari ini kita beri yang terbaik. Kita mau senangkan Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Namamu selalu ada di tempat pertama. Mari jemaat Tuhan saja. Di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Mari sampaikan pada Yesus. Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Mari jemaat Tuhan saja. Ku selalu ada di tempat. Malam ini nyatakan iman dan pengharapanmu pada Yesus. Jadi yang utama. Dimanapun kami mau menjadi terang, menjadi berkat. Amin. Namamu selalu berada
di tempat Siap-siap berikan tepuk tangan yang dahsyat. Malam ini tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Yeah. Oh. Namamu selalu ada di tempat pertama. mari katakan di Hatiku yang selalu menjadi yang utama. Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada. sekali lagi nyanyikan. Namamu selalu ada di tempat pertama. Di hatiku yang selalu menjadi yang utama. Diriku Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Haleluya. 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 Katakan haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Sore hari ini kami boleh merayakan. Kami percaya bukan karena kekuatan kami, tapi karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ralaba Yesus. Satu yang kecewakan, tak ada satu yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan. Akan yang terdekat pergi meninggalkan aku. Tiada sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan satu dia kecewakan, dan tak ada satu yang peduli. Katakan Yesus, Dia peduli. Dia saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkan. Nyanyikan Dia ada, Yesus, Dia ada. sampaikan pada Yesus
berdiri sama-sama. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupku. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus yang mengerti hatimu. Amin. Yang mengerti air matamu dan peduli. Sekali lagi katakan sampaikan. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupku. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus yang mengerti hatimu. Yang mengerti air matamu dan peduli. Sekali lagi sampaikan. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupku. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus yang mengerti hatimu. Yang mengerti air matamu dan peduli denganmu. Orabata syandara labayasa. Kita mau buka kedua tangan kita, kita mau buka hati kita. Kita nggak usah noleh kanan kiri. Biar di tempat ini kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita mau katakan Tuhan, di perayaan Natal hari ini, biar kami masing-masing berjumpa dengan Engkau. Saudara, angkat pujianmu, angkat hatimu, bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah. Ya Ya Jemaat, angkat suaramu, naikkan pujian. Ya Amin. Amin. Ya Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku cintakan Yesus Tuhan. Angkat suaramu. Kasih jiwaku, Ku perlu Kau. Yesus Tuhan. Kaulah nafas hidupku. Lebih keras lagi katakan ku cinta. Ku cintakan Yesus Tuhan. Katakan dari hatimu. kekasih jiwaku. Perlu Kau Yesus Tuhan. Engkaulah nafas hidupku. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. 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 Yesus, Yesus, K
saja katakan ku cinta kau Yesus. Ku cinta. Angkat hatimu. Keluarkan dari hatimu. Amin. Sekali lagi katakan ku cinta kau Yesus Tuhan. Yes Lord. Ini kami Tuhan. Sama-sama Yesus. 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 Kau yang ku rindu. Yesus. Yesus. Kaulah katakan Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu, Yesus, Kaulah segala. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Kami mau katakan Kau segalanya buat hidup kami. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Kau Allah di atas segala Allah. Hari ini Tuhan kami akan dengarkan pesan Natal buat jemaat yang ada di tempat ini. Sehingga mereka boleh menangkap pesan ini. Dan mereka boleh kembalikan bagi keluarga mereka. Sehingga mereka menjadi keluarga yang harmonis dan berdampak bagi gereja, bagi bangsa, bahkan bagi dunia. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Tema Natal hari ini kesatuan keluarga yang membawa dampak. Saya ulangi sekali lagi, kesatuan keluarga yang membawa dampak. Ini berbicara seluruh Betani, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, tetap temanya sama, kesatuan keluarga yang membawa dampak. Saya angkat dari Efesus 5 ayat ke-22 sampai ke-29. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dia yang menyelamatkan tubuh. Ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri.
Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasihinya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Kemudian ayat Efesus 6 ayat yang pertama. Tadi sudah bicara tentang suami, bicara istri. Kemudian Efesus 6 bicara tentang anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Kristus, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Ayat ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Kemudian Efesus 5 ayat ke-32. Dia katakan rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Satu pertanyaan ketika kita berbicara tentang keluarga. Apa yang dimaksud dengan keluarga? Keluarga itu kelompok kecil yang terdiri dari suami, istri, kemudian anak-anak. Kemudian yang kedua, apa yang disebut dengan keluarga? Keluarga itu adalah tempat pendidikan pertama dari nilai-nilai kemanusiaan. Jadi nilai-nilai kemanusiaan anak-anak tidak diperoleh dari luar, tapi diperoleh di dalam keluarga. Kemudian yang ketiga, apa itu berbicara tentang keluarga? Keluarga itu berbicara tentang satu hubungan. Hubungan orang tua, suami, istri, kemudian anak dengan orang tua itu berbicara tentang satu hubungan. Kita bisa melihat prinsip-prinsip hubungan di dalam keluarga. Di dalam Efesus sudah dikasih tahu tentang prinsip-prinsip. Yang pertama dikatakan suami harus mengasihi istri. Coba di sini yang datang suami-suami, lihat istri sudah mengasihi istri belum? Coba lihat. Kalau yang gak berani nengok berarti bukan mengasihi istri. Coba nengok dulu pasanganmu. Kalau gak berani nengok berarti ada sesuatu. Ya. Kemudian bukan cuma itu saja. Efesus Paulus dia bilang begini. Bukan suami saja yang mengasihi istri. Dia katakan gini, mengasihi istri seperti mengasihi dirinya sendiri. Bahkan lebih diperinci lagi dia katakan, tidak ada satu orang pun yang mau menyakiti dirinya sendiri. Jadi artinya suami itu harus mengasihi istri seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua berbicara, dia katakan tadi yang pertama suami. Kemudian ini berbicara tentang istri. Istri tunduk kepada susah apa gampang? Istri susah apa gampang? Tunduk sama suami. Gampang apa susah? Yang susah angkat tangan. Enggak ada. Yang gampang angkat tangan. Yang gampang cuma satu. Yang enggak ada pendapat, angkat tangan. Semuanya. Berarti saudara bingung. Ya. Jadi di sini dia katakan istri tunduk kepada suami. Saya mau katakan seorang perempuan biasa, sangat amat muda dikatakan tunduk kepada suami. Tetapi bagaimana dengan perempuan yang karirnya sangat besar, sangat tinggi? Mudah nggak dia untuk bisa tunduk kepada suami? Pertanyaan saya kembalikan. Kemudian di sini dia katakan untuk anak-anak. Anak-anak diajarkan untuk apa? Untuk taat kepada orang tua. Bukan cuma taat, dikatakan apa? Hormati orang tua. Seringkali anak-anak itu tanya saya seperti ini. Dia katakan, Tante Linda, orang tua yang seperti apa yang saya harus hormati? Orang tua yang seperti apa yang saya harus taati? Seringkali saya bertemu dengan anak-anak muda, bahkan pertanyaan-pertanyaan ini
yang diberikan kepada saya. Yang seperti apa? Alkitab tidak mencatat, dia katakan dia berikan kriteria untuk saudara menghormati orang tuamu ketika orang tuamu baik. Dia nggak tulis. Alkitab nggak tulis, Paulus nggak bilang begini, hormati orang tuamu, kemudian bukan cuma hormati, taati ketika orang tuamu kasih mobil. Nggak ditulis. Artinya apa? Paulus itu mau mengatakan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dia mau katakan anak itu tunduk kepada orang tua dalam situasi apapun yang mengerti. Tepuk tangan untuk Tuhan. Apapun kondisi orang tuamu, apapun keadaan orang tuamu, Alkitab mencatat dia katakan hormati dia, kemudian taat kepada orang tua. Ini yang Alkitab ajarkan. Ya. Kemudian kita bisa melihat di sini. Supaya apa? Anak-anak harus mengerti. Dia katakan taat kepada orang tua. Kemudian hormati orang tua. Supaya apa? Supaya hidupnya berbahagia. Supaya apa lagi? Panjang umur. Sini anak muda mau yang panjang umur siapa anak muda? Lambaikan tangan. Cuman satu anak muda. Cuman dua. Yang lain, yang jomblo angkat tangan, yang jomblo angkat tangan. Ya, jadi dia berbicara, dia katakan, tanya yang masih muda, mau panjang umur, mau bahagia enggak? Kalau mau bahagia, taat, tunduk sama orang tua. Amin. Kalau mau berbahagia, tunduk sama orang tua. Kalau mau panjang umur, Alkitab mencatat dia katakan apa? Kasih orang tuamu. Kita bisa melihat di sini. Tujuan dari berkeluarga menurut firman Tuhan. Banyak sekali hari-hari ini ketika menikah gak pernah tahu tujuannya apa. Bahkan seringkali gak mengerti tujuan dari pernikahan. Maka sebelum menikah, kebanyakan tekdung terala tekdung teralalah tekdung saya nggak perlu cerita perpanjang lagi, saudara mengerti. Jadi saya mau katakan kita harus mengerti tujuan di dalam kita berkeluarga. Di dalam Maliaki 2 ayat yang ke-15. Dia berbicara, dia katakan tujuan dari satu untuk kita membangun rumah tangga, untuk melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Dahsyat saudara. Ketika saudara ketemu jodoh, kemudian saudara katakan, kita sepakat, kita mau menikah, kemudian kita datang, diberkati, kemudian saudara harus mengerti bahwa ketika saudara menikah, mengambil sakramen pernikahan, maka di hadapan saudara bukan cuma hamba Tuhan, tetapi Yesus yang menjadi saksi dari pernikahan saudara. Kenapa dia menjadi saksi dalam pernikahan saudara? Karena dia tahu saudara akan melahirkan keturunan-keturunan ilahi yang mengerti. Tepuk tangan untuk Tuhan. Keturunan ilahi. Jadi kalau kita mengerti, kita ketemu, kemudian kita menikah, kemudian kita berkeluarga. Kemudian kita berkeluarga, kita mengerti tujuannya adalah untuk melahirkan keturunan ilahi. Sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, menanamkan dasar-dasar kekristenan yang benar. Katakan kanan kiri, menanamkan dasar-dasar kekristenan yang benar. Ngomong kanan kiri. Kenapa saya katakan kita harus menanamkan dasar-dasar kekristenan yang benar. Bukan kekristenan yang baik belum tentu benar. Tetapi yang benar pasti tentunya baik. Kita harus menanamkan dasar-dasar kekristenan yang benar.
Karena keluarga adalah tempat pendidikan pertama nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Itu yang pertama, nilai-nilai apa? Kemanusiaan. Jadi saya katakan kita sebagai orang tua, ya, sebagai papa, sebagai mama, papa sebagai imam, harus memperkenalkan Tuhan mulai dari masa kecil mereka. Kita perkenalkan Yesus mulai dari masa kecil mereka, mulai dari sekolah minggu, saudara. Saya satu kali, saya sempat bukan bilang terkejut, saya sempat bangga. Ada satu orang tua dari jemaat, dia katakan gini, Tan, satu kali waktu anak-anak ujian masih pakai online, semua teman-temannya semua nyontek. Waktu nyontek mereka punya nilai baik. Kemudian dia ngomong, Ma, teman-teman saya semua nyontek, Ma. Kemudian mamanya bilang, mamanya gak ngomong apa-apa. Kemudian dia mulai, karena online. Kemudian dia mulai, baru dia mau buka nyontek. Tiba-tiba anak ini melihat mukanya saya. Waktu dia lihat mukanya saya, dia ingat apa yang saya katakan. Dia ingat, dia dengar apa yang saya ngomong. Dosa besar, dosa kecil, itu sama pertanggungjawabannya. Saya selalu ajarkan kepada anak-anak muda. Bahkan khususnya di sini ada orang tua. Saudara lebih bangga punya anak nilai 50 tapi hasil usaha mereka. Daripada saudara bangga punya nilai 100 dari hasil contekan. Saudara pilih yang mana? Kalau saya pilih yang pertama. Dia berusaha walaupun nilai 50 kita tetap bangga. Karena apa? Belajar untuk jujur. Jadi di sini yang saya mau katakan, kita harus belajar sebagai orang tua. Mengajar mereka, mendidik mereka mulai dari kecil. Perkenalkan Tuhan dalam hidup mereka. Caranya seperti apa kita memperkenalkan Tuhan dalam hidup mereka? Ulangan 6 dia katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya kita mengajarkan anak-anak untuk mencintai Tuhan. Anak-anak untuk mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya untuk kita bisa mengajar anak-anak yang masih kecil untuk dia bisa mengasihi Tuhan? Mereka gak punya potret tentang Tuhan. Mereka gak punya potret tentang Allah. Mereka tidak punya gambaran tentang Yesus. Mereka gak punya gambaran apa yang disebut dengan Allah. Gak ada dalam benak mereka. Tetapi Alkitab mencatat dikatakan. Di dalam 1 Yohanes 4. Dia katakan ayat ke-20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah. Dan ia membenci saudara-saudaranya. Maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa yang mengasihi saudaranya yang tidak mengasihi saudara yang tidak dilihat, itu tidak akan mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kemudian ayat ke-21, dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi sesamanya. Saya mau tegaskan sekali lagi. Bagaimana saudara menerangkan kepada anak-anak saudara yang masih kecil? Saudara ngomong gini, ayo kita mencintai Tuhan, ayo kita mengasihi Tuhan. Tetapi sesungguhnya di dalam rumah tangga saudara yang terjadi cuma ribut kanan kiri. Yang ribut antara papa, mama, yang pertikaian yang tidak pernah jelas. Bagaimana anak-anak bisa melihat figur Allah? Bagaimana mereka bisa melihat potret Allah? Sedangkan potret papa, mamanya yang ada cuman pertengkaran. Mereka nggak bisa menemukan ini, saudara. Karena apa? Yang ada hari-hari yang mereka lihat. Berantem lagi. Maka Alkitab berbicara. Dia berbicara, dia katakan, bagaimana kita bisa mengatakan saya mengasihi Allah, saya mencintai Allah yang tidak kelihatan. Sedangkan yang kelihatan saja saudara tidak pernah bisa mengasihi.
Saudara tidur bareng, makan bareng. Tapi saudara tidak pernah bisa berdamai. Bagaimana saudara bisa menceritakan sama anak-anak, Tuhan itu baik. Saya pernah melayani ada satu anak muda saudara. Waktu saya katakan, Tuhan mengasihimu. Dia berdiri, dia katakan, enggak. Tuhan gak mengasihi saya. Saya bilang Tuhan mengasihi. Panggil dia Bapak, enggak. Karena dia tahu yang ada di dalam rumah tangganya, papanya tidak pernah berdamai sama dia. Jadi ketika waktu disampaikan untuk dia bisa mengasihi orang, mengasihi Bapak, Bapak yang ada di dunia yang dia melihat, Bapak yang tidak pernah mengasihi dia. Bapak yang tidak pernah bisa menjaga dia. Bapak yang tidak pernah merangkul dia. Bagaimana dia bisa menikmati Bapa yang ada di surga yang tidak kelihatan. Beberapa tahun yang lalu saudara, saya diundang di satu KKR cukup besar. Jadi waktu diundang mereka memberikan saya tema tentang kasih Bapa. Waktu mereka kasih saya tema kasih Bapa, saya nangis. Karena saya dari masa kecil saya gak pernah tahu Bapak saya. Bapak saya sudah dipanggil pulang. Bagaimana saya bisa menceritakan kasih Papa? Bagaimana saya bisa menceritakan Papa saya yang jaga saya? Bagaimana saya bisa ceritakan itu karena enggak ada figur Papa dalam hidup saya. Kemudian saya masuk ke kamar doa, saya ngomong. Saya katakan jujur Tuhan, saya enggak pernah lihat kasih Papa. Saya enggak tahu bagaimana saya waktu kecil Papa saya tuntun saya, bawa saya untuk pergi beli sepeda. Karena dari kecil Papa saya enggak ada. Tapi waktu saya datang kemudian saya berdoa, saya katakan Tuhan, itu saya enggak pernah dapat Tuhan. Saudara tahu waktu saya berdoa saya nangis. Saya katakan Tuhan berikan kasih Bapak itu sama saya. Dan hari itu dia rangkul saya. Dia pegang saya. Kemudian dia katakan aku tidak akan pernah meninggalkan. Hari itu saya mengerti tentang kasih Bapa. Jadi saya katakan bagaimana kita bisa mengajarkan Tuhan kepada anak-anak. Potret Tuhan. Sedangkan potret kita gak bisa gambarkan atas mereka. Waktu saudara bergandengan tangan suami istri, mereka lihat ada kasih dalam hidup. Ketika mereka dikatakan ayo kasih Tuhan, sangat mudah mereka bisa terima. Karena ada gambaran orang tua yang mengasihi Tuhan. Dia tahu gambaran itu. Kemudian yang kedua saudara. Yang kedua itu dikatakan ulangan dulu. Ulangan 6 ayat yang ke-7. Dia katakan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi Musa mengajarkan, dia katakan cara mendidik anak itu dia katakan sampaikan setiap hari. Sebagai imam, sebagai kepala keluarga, itu saudara harus menyampaikan kebenaran firman kepada anakmu. Hari ini saudara berbicara tentang firman. Saya kadangkala 2 anak saya sudah menikah, yang satu belum menikah, Novi. Kalau kita satu kamar, kalau saya sudah habis pelayanan, kemudian saya satu kamar sama dia. Saya banyak hal, saya cuma ngomong satu hal nih. Kamu harus percaya. Kalau kamu dekat sama Tuhan, apapun yang kamu inginkan Tuhan kasih. Saya bicara tentang firman. Saya sampaikan tentang kebenaran firman. Untuk dia bisa menangkap ini. Kemudian yang kedua. Untuk kita bisa menggenapi tujuan keluarga. Kita sebagai orang tua harus menanamkan iman yang benar. Menanamkan iman yang benar berarti ada iman yang tidak benar.
Iman yang benar itu adalah iman yang punya dasar. Iman yang tidak benar adalah iman yang gak punya dasar. Dasarnya adalah keinginan. Ketika melihat rumah mewah, waktu ngelihat rumah mewah kemudian kita punya keinginan, satu kali ini punya gua. Setiap hari saudara berdoa, setiap hari saudara tumpang tangan. Hari gini seminggu saudara ditangkap polisi. Atau saudara katakan begini, kita punya iman. Salah enggak? Itu mimpi saudara. Oh saya punya mobil biru gitu ya. Ada mobil BMW biru seret keluar. Kemudian saudara bilang, saya punya iman. Satu kali itu punya saya. Iman yang benar adalah iman yang punya dasar. Dasarnya apa? Firman Tuhan. Tuhan ngomong dulu sama saudara. Tuhan kasih tahu dulu saudara. Waktu dia ngomong dia kasih tahu urusannya kapan untuk dia menggenapi bukan urusannya saudara. Urusan kita percaya kepada apa yang Tuhan katakan, itu yang disebut dengan iman. Tuhan ngomong. Satu kali kamu akan dikasih gereja. Saya cuma ngomong, oke Tuhan, terima kasih. Saya berdoa. Sampai satu keluarga menyerahkan tanah di tempat ini. Dia katakan pakai untuk pekerjaan Tuhan. Kemudian bukan gak cukup sampai sana. Kemudian Tuhan kasih saya di dalam Mazmur 126. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, maka keadaan saya seperti orang bermimpi. Pada waktu itu mulut saya penuh dengan tertawa dan lidah saya penuh dengan sorak-sorai. Pulihkan keadaan saya seperti Tuhan memulihkan batang kering di tanah Negeb. Kemudian saya mulai memperkatakan janji Tuhan. Saya katakan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Tuhan sudah sediakan tanah, Tuhan sudah sediakan izin. Dan Tuhan yang akan membangun, yang mengerti, tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi saya katakan iman yang benar itu kita punya dasar. Dasarnya apa? Kebenaran. Dasarnya itu apa? Janji Tuhan. Saya mau katakan kira-kira kalau Tuhan janji sama saudara. Kemudian Tuhan gak genapi? Dan ada satu cerita saudara yang mungkin saudara sering dengar. Ada satu anak muda, dia jomblo saudara. Dia jomblo, dia cari pacar ke gereja demi ke gereja. Dia cari dari gereja satu ke gereja lain. Tiba-tiba dia datang ke satu gereja. Ada satu pemimpin pujian kecil, langsing, cantik, rambutnya panjang. Waktu dia lihat Tuhan ngomong, ini tulang rusuk saya. Wah kemudian dia setia. Sampai kalau ke gereja tuh dia semangat luar biasa. Sampai satu kali dia bicara, Bapak Gembala, saya sudah menetap di gereja ini. Karena saya sudah menemukan tulang rusuk saya. Oh ya, iya. Boleh saya kenal? Boleh. Pemimpin pujian, loh itu istri saya. Ini iman yang salah. Iman yang tidak punya dasar. Kita harus punya iman yang punya dasar. Dasarnya apa? Dengar, kemudian firman Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi saya katakan iman ini bertumbuh. Saya percaya
mamanya Timotius ini melihat apa yang dikerjakan neneknya. Apa yang dilakukan oleh neneknya. Mamanya lihat. Waktu mamanya lihat, mamanya berbuat sama seperti apa yang neneknya buat. Maka Paulus dia katakan, aku percaya Timotius punya iman yang sama seperti mamanya, seperti neneknya. Karena apa? Iman bisa dilihat, saudara. Maka saya katakan di sini khususnya untuk anak-anak muda. Banyak anak-anak muda yang dia katakan gini, rasanya saya udah gak bisa sekolah lagi. Saya mau katakan, cari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Tuhan bisa lakukan perkara besar untuk hidupmu, untuk keluargamu yang mengerti. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu kita harus menanamkan budi pekerti. Sekarang anak-anak milenium, saudara, hampir mereka, saya tidak ngomong mereka tidak semua anak-anak milenium yang seperti ini, tapi hampir kebanyakan anak-anak milenium tidak memiliki manner yang baik. Saya satu kali ada anak rohani saya, dia masih muda. Jadi waktu kita pergi sama-sama, kita ke satu tempat, kemudian saudara saya sampai kaget, saya sebagai orang tua kaget, dia masih muda. Dia panggil ibu gembala, ibu gembalanya sudah seumur saya. Dia kepokin, bu, di mana kamar mandi bu? Kamar mandi. Saya kaget bu. Selesai saya bilang kamu duduk. Tidak seperti itu. Saya mau katakan budi pekerti itu didapat di dalam rumah tangga. Saya dari kecil mendidik anak saya. Kalau makan duduk. Dan saya ajarkan mereka. Kalau makan tidak boleh. Saya bilang kayak babi. Jadi kalau pokoknya ngomong nyam-nyam kayak babi. Kemudian bukan cuma itu. Saya terapkan sama anak-anak saya sampai hari ini. Mereka nggak pernah yang namanya makan piring kelontong, tidak ada. Mereka duduk tertib. Kita belajar untuk mengajar anak-anak punya manner yang baik, punya budi pekerti, punya aturan. Bagaimana dia berbicara dengan orang tua, bagaimana dia berbicara dengan sederajat, bagaimana dia berbicara dengan anak-anak. Kita harus ajarkan ini kepada mereka. Maka saya katakan, seperti dikatakan di dalam Efesus 5, dia katakan ayat yang ke-32, Efesus 5 ayat yang ke-32 dia katakan rahasia ini besar. Artinya apa? Rahasia keluarga itu besar. Keluarga ini dikatakan sebagai jemaat hubungannya dengan Kristus. Kalau saudara mendidik, menanam anak-anakmu mengenalkan Tuhan mulai dari dini. Mengajarkan mereka tentang iman yang benar. Saudara menanamkan tentang manner yang benar. Saya mau katakan kepada saudara, dimanapun dia berada, dia akan menjadi dampak buat orang lain. Dia akan menjadi dampak bagi gereja. Dan amat sangat penting, kenapa tahun ini bicara tentang keluarga. Dan saya ingatkan khususnya kepala keluarga. Karena nanti satu kali ketika saudara dan saya dipanggil pulang. Saudara boleh bawa anakmu sama Tuhan. Saudara katakan, Tuhan, saya selesai. Saya membawa anak-anak saya kepada satu tujuan. Saya ingat apa yang dikatakan suami saya. Suami saya dia katakan, saya bangga satu tingkat anak saya lebih maju. Tapi belum apa-apa, terus melayani Tuhan. Kita bersama dengan keluarga kita melayani Tuhan yang mengerti. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kita mau berdoa. Ora batasyakana maralabaya sanda.
Oh Ramanata Shikinaka Namaralabaya Shanda. Ya Ralabaralabaralabaya Sana. Kami tahu Tuhan tanggung jawab kami sebagai orang tua itu sangat besar. Karena sampai akhir hidup kami Tuhan, kami boleh kembalikan mereka kepada Engkau Tuhan. Kami boleh menyelesaikan ini dengan baik. Dan mereka menjadi contoh teladan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar apa yang disampaikan pada malam hari ini kebenaran firman-Mu Tuhan. Buat kami mengerti apa yang menjadi bagian kami kerjakan. Dan apa yang menjadi bagian Tuhan, Tuhan kerjakan. Dan terpuji-pujilah Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kita diberkati oleh firman Tuhan, yang diberkati boleh sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saudara, kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin Natal. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Biar di malam ini kita menyalakan lilin Natal. Ada pesan Tuhan yang lebih lagi bagi setiap kita. Jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita siapkan lilin yang sudah dibagikan. Kami mengundang Bapak PDP Aaron untuk bisa maju ke depan. Kami juga mengundang untuk PDP Ibu Serly bisa maju ke depan. Kami mengundang untuk PDP Ibu Arlin. Berikutnya kami mohon kesediaannya untuk bisa maju ke depan, yaitu Bapak Anyam. Berikutnya kami mengundang untuk
untuk Bapak Hansa untuk bisa maju ke depan mewakili diaken ataupun pengurus gereja. Kami mengundang untuk Bapak Hansen. Yang terakhir kami juga mengundang Bapak Sunario Mustopo mewakili jemaat Tuhan. Lagu ini kita nyanyikan. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its sword.
Di dalam Mazmur 121, Daud mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Hari ini kita mau angkat lilin, kita mau katakan, Tuhan, pertolongan kami datangnya dari Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Kami tahu Tuhan apa yang dikatakan dunia tahun 2023. Tapi kami percaya buat janji-Mu. Engkau tetap melindungi kami. Engkau tetap menjaga kami. Engkau memberikan Tuhan kepada kami. Setiap langkah-langkah kami Tuhan boleh mengeluarkan minyak kesukaan bagi Engkau. Dan terpuji-pujilah Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Baik, kita akan memberikan persembahan untuk sore hari ini. Kami mengundang petugas kolekte untuk maju ke depan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memberikan kolekte, mari bersatu hati kita berdoa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat sore hari ini atas perayaan Natal Gereja Betani Lampung. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya semua yang kami berikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih. Senang rasanya kami dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut kami akan menyampaikan pengumuman Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali. Pada pukul 7:30 pagi dan jam 5 sore, mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Bagi para pelayan Tuhan, wajib mengikuti doa pengerja di Gereja Betani Lampung. Ingat ya para pelayan Tuhan, wajib! Kelas Psalm Holy Spirit akan dimulai kembali pada awal tahun 2023. Nantikan info lebih lanjut untuk hari dan jamnya ya jemaat yang terkasih. Family Altar akan segera dimulai kembali pada 2023. Nantikan info lebih lanjutnya ya jemaat yang terkasih. Ibadah umum tanggal 25 Desember 2022 dilaksanakan seperti biasa pada pukul 7:30 pagi dan 5 sore. Doa malam pergantian tahun diadakan pada tanggal 31 Desember 2022 pada pukul 7 malam sampai selesai. Doa malam terbuka untuk umum ya jemaat terkasih. Mari datang dan kita menyembah bersama.
adik-adik dan dear parents, sekolah minggu diliburkan sampai dengan minggu ketiga di bulan Januari 2023 ya. Dan akan dimulai lagi pada minggu keempat. Jangan lupa ya. Dan kami segenap pengurus dan guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih kepada jemaat sekalian yang sudah bergabung menjadi donatur sehingga Natal sekolah minggu dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Penyerahan anak akan diadakan setiap minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini. Biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikian pengumuman minggu ini. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harum dan ke leher jubahnya. Seperti umbun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Happy Sunday, Merry Christmas, and Happy New Year. God bless you. Puji nama Tuhan, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Kita bersyukur saudara, kita bersuka cita pada sore hari ini. Karena kita bersama-sama jemaat gereja Betani Lampung boleh merayakan Natal bersama di tempat ini. Yang setuju, kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan performance dari anak-anak sekolah minggu dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu berupa tarian yang luar biasa. Yuk mari kasih tepuk tangan yang luar biasa buat mereka.
Wow, luar biasa. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat anak-anak sekolah minggu berserta guru-guru. Dadah. Oke, luar biasa. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, untuk acara selanjutnya Gereja Betani Lampung akan memberikan bingkisan atau kenang-kenangan, souvenir kepada para ibu Naomi, dan saya akan mengumumkan beberapa nama dan saya minta dengan hormat yang dipanggil bisa maju ke depan untuk menerima bingkisan atau souvenir atau hadiah dari gereja. Saya minta dengan hormat untuk Ibu Chai Fung, Ibu Meng, Ibu Heni, Ibu Amoy, Ibu Jun Frida, Ibu Runta, dan juga Ibu Encim untuk maju ke depan, dan kami minta juga dengan hormat kepada Ibu Gembala untuk memberikan hadiah kepada silakan maju ke depan. Kalau yang sudah ada, nama-nama yang tadi sudah saya sebutkan di atas, Ibu Chai Fung, Ibu Emeng, Ibu Heni, Ibu Amoy, Bu Jun Frida, Ibu Runta, dan juga Ibu Encim. Silakan. Baik, silakan Tante Linda untuk memberikan hadiah. Baik, Ibu Heni bisa diwakilkan sama anaknya. Ibu Heni diwakilkan. Ibu Lunta. Ya, bisa dibantu, yang lain bisa mempercepat. Satu lagi untuk perwakilan dari Ibu Heni yang diwakilkan oleh anaknya, silahkan. Mungkin berfoto bersama dulu, berfoto bersama silahkan. Baik, terima kasih. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Baik, selanjutnya Gereja Betani Lampung juga akan memberikan hadiah atau kenang-kenangan kepada aktivis gereja. Dan saya juga akan memanggil yang disebutkan mohon maju ke depan, yaitu Bapak Wir Komacai, kemudian Ii Awok. Ii Awok bisa maju ke depan, dan juga Ibu Utami atau Ibu Fangfang bisa maju ke depan. Silakan yang dipanggil namanya untuk maju. Ciawok, Ii Awok. Kemudian Komacai. Kemudian Ibu Utami. Ibu Utami, Ibu Fangfang. Baik, kita minta Bapak Aaron untuk membagikan hadiah
kepada aktivis gereja yang luar biasa di dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan. Silakan Pak Aron. Oke. Baik, foto bersama selanjutnya, foto bersama. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya juga akan memanggil Ketua Panitia Natal ya yang sudah berjerih lelah hingga acara ini berlangsung dengan baik. Kami mengundang Bapak Wirawan Hiu Redi untuk memberikan sambutan. Bapak Ibu Saudara kasih tepuk tangan yang dahsyat. Shalom. Shalom. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih bisa mengadakan kegiatan Natal bukan karena kuat gagah kita ya, tapi karena Tuhan yang mampukan. Karena di masa pandemi ini kita juga dibatasi gitu. Bicara Natal bukan hanya soal perayaan aja gitu ya, tapi Natal itu di mana ada sukacita gitu, karena telah lahir juru selamat. Bicara kelahiran pasti ada sukacita ya, di mana-mana disambut dengan sukacita, ada rasa gembira gitu karena ada kelahiran. Juru selamat telah hadir di tengah kita, Sang Penebus, Raja di atas segala raja, Raja damai, Dia yang bernama Immanuel, Tuhan yang akan menyertai kita. Amin. Nah, malam ini juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah ikut ambil bagian untuk mensukseskan ibadah Natal ini. Mereka yang sudah meluangkan waktunya walaupun di tengah kesibukan, meluangkan tenaganya, percayalah Tuhan melihat, Tuhan akan perhitungkan semuanya. Amin. Akhir kata, saya nggak berpanjang-panjang. Selamat Natal 2022. Semoga di tahun ini kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Wir, nanti tahun depan juga ya. Kalau dikasih tugas siap ya Pak ya. Bercanda Pak ya. Baik Bapak Ibu Saudara, lebih semangat lagi, coba kasih tepuk tangan yang luar biasa. Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Baik, kita akan menyaksikan, akan dihibur oleh kembali anak-anak sekolah minggu melalui gerak dan lagu dengan judul Joy to the World. Sekali lagi kasih tepuk tangan, silakan.
and heaven and nature sing, and heaven, nature sing. Joy to the world, joy to the world. Oke, sekali lagi kasih tepuk tangan buat mereka, luar biasa. Cantik-cantik, ya kecil-kecil bisa perform, belum tentu kita bisa juga di depan kayak gitu ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu Saudara kita akan menyaksikan performance yang luar biasa. Ini tim gabungan ya dari kaum remaja, tim youth dan juga tim kaum wanita. Dan ini juga salah satu performance yang sangat-sangat menjadi favorit saya, yaitu tarian kipas. Yuk Bapak Ibu Saudara kasih tepuk tangan yang dahsyat buat mereka. Silakan.
Sekali lagi kasih tepuk tangan yang dahsyat buat mereka, luar biasa. Performan yang sangat-sangat keren. Wow, ini butuh waktu berbulan-bulan ya Tante Linda ya, untuk mereka bisa perform sebagus ini. Luar biasa. Baik, acara selanjutnya Bapak Ibu Saudara ini juga tidak kalah menarik ya. Acara akan dihibur oleh penampilan dari tim Worship Night ya. Kalau Bapak Ibu suka nonton di YouTube, setiap hari Rabu di YouTube channel Betani Lampung itu ada ya performance untuk Worship Night setiap hari Rabu. Baik, untuk malam hari ini mereka akan menampilkan pujian yang dibawakan oleh tim Worship Night dan lagu yang akan dinyanyikan berjudul Bersama Keluarga Melayani Tuhan. Ya, sambil siap-siap, ini luar biasa. Oke, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat tim Worship Night. Kasih-Mu yang kekal.
yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat, luar biasa, penuh dengan sukacita. Haleluya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pesan Natal dan kami minta Ibu Gembala untuk maju ke depan. Ya, saya mau sampaikan pesan Natal khususnya untuk keluarga. Khususnya anak-anak, belajar untuk menghormati orang tuamu, mengasihi orang tuamu ketika mereka masih ada. Ketika mereka sudah pergi, apapun yang saudara mau berikan, saudara tidak sanggup lagi memberikan. Yang saya mau pesan Natal, saya mau katakan keberhasilan, kekayaan, kelimpahan, tanpa keluarga yang harmonis, maka nol hasilnya. Saya mau katakan keluarga adalah keberhasilan yang hakiki. Tuhan memberkati.